Ditemui di kantornya di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi mengatakan bahwa korban ajakan staycation untuk perpanjang kontrak kerja di salah satu perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat telah mengajukan permohonan perlindungan secara online. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban rencananya akan melakukan pertemuan dengan korban dan tim kuasa hukum pada Kamis esok. Pertemuan dilakukan demi menggali keterangan lebih dalam dari korban. Setelah mendapat informasi lengkap, nantinya LPSK akan melakukan pendalaman dan penelaahan jenis permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban. Jika sudah melakukan penelaahan dan memutuskan permohonan, LPSK akan berkoordinasi dengan tim penyidik yang menangani kasus tersebut. Selain itu, LPSK juga membuka diri jika ada korban ajakan staycation lainnya yang hendak mengajukan permohonan perlindungan dengan syarat sudah membuat laporan kepolisian. Ya, soal perkara staycation di Cikarang, Bekasi ya, itu sudah ada permohonannya yang baru masuk sejak hari Sabtu atau Minggu lalu, dan sebenarnya kami sudah janjian untuk bertemu dengan pemohon dan kuasa hukumnya pada kemarin hari Selasa, tapi kemudian karena ada kabarnya katanya ada pemeriksaan di Polres jadi batal. Rencananya besok korbannya mungkin akan bertemu dengan LPSK. Untuk jenis permohonannya apa Pak yang diajukan kemarin? Ya mungkin kita nanti harus tahu dulu dari mereka karena kita kan baru dapat permohonan secara online. Jadi kami belum tahu secara persis kebutuhannya apa, kemudian juga bagaimana soal keterangannya itu seperti apa sih peristiwa yang terjadi. Jadi kita belum dapat detailnya dari peristiwa yang diakui sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Kalau ada selintas dari laporannya, ya kita dalami dulu. Kalau sudah ketemu dengan pemohonnya, nanti kita bisa dalami tentang peristiwanya seperti apa dan termasuk juga kebutuhan perlindungannya apa. Ya. Untuk sekarang LPSK sudah berkoordinasi dengan penyidik atau seperti apa? Ya kami di awal tentu lebih mendahului keterangan dari pemohon ya. Soal koordinasi dengan penyidik, setelah itu tentu kami akan koordinasi dengan penyidik. Pak, jika nantinya ada korban lainnya yang ingin mengajukan hal serupa, itu seperti apa Pak? Semua mereka yang telah menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual atau tindak pidana perdagangan orang, itu tentu sangat terbuka buat LPSK untuk menerima permohonannya dan melindungi mereka. Karena tindak pidana itu merupakan salah satu tindak pidana prioritas di LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Korban. Jadi kami membuka diri pada siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual termasuk perkara di Bekasi untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Ya nanti kita lihat dulu ya. Karena kan memang pegawai kontrak, tetapi kemudian persyaratan kontrak perpanjangan atau tidak, kalau berdasarkan ceritanya harus syaratnya staycation, ya sebenarnya bisa terbuka tindak pidana lain. Ada mungkin termasuk juga kalau kita kaji apakah masuk kategori tindak pidana perdagangan orang, gitu. Karena ada eksploitasi seksual di situ, ya. Ada upaya penjeratan, ya, gitu. Diketahui korban ajakan staycation demi perpanjang kontrak kerja telah dilakukan oleh tim penyidik Polres Metro Bekasi pada Selasa kemarin. Kasus ini mencuat usai viral di media sosial. Dari Bekasi, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.